PKS minta pemerintah Indonesia dukung kekuasaan Taliban karena sepaham ya. Ditulis oleh Jo Putra di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Belakangan ini konflik Afghanistan dan Taliban menjadi perbincangan hangat dunia internasional setelah diberitakan Taliban berhasil menguasai istana kepresidenan Afghanistan. Pro dan kontra mewarnai aksi perebutan kekuasaan tersebut. Menurut pihak yang pro Taliban percaya bahwa kelompok Islam garis keras ini telah berubah dan lebih terbuka. Untuk kekuasaan barunya, Taliban berjanji untuk tidak melakukan segala bentuk ancaman dan balas dendam terhadap orang-orang yang melawan mereka. Pihak Taliban juga berjanji akan membangun pemerintahan yang berbeda dari masa kepemimpinannya pada tahun 1996 sampai dengan 2001. Sementara bagi pihak yang kontra dengan kependudukan Taliban di Afghanistan adalah perhatian terhadap moderasi dalam beragama dan isu mengenai bias gender. Sementara itu, ketakutan sebagian besar masyarakat yang ingin eksodus dari tanah kelahiran mereka terjadi lantaran adanya kekhawatiran serta ketakutan akan ancaman dari pihak Taliban. Berbagai teror yang akan membayangi di kehidupan mereka karena berbeda pandangan dan ideologi. Di dalam negeri, pro dan kontra terkait konflik Afghanistan dan Taliban pun terjadi. Kini bermunculan wajah-wajah dari jubir, pendukung, hingga simpatisan Taliban. Mereka secara terang-terangan beryuforia dengan kemenangan Taliban atas pemerintahan Afghanistan. Dukungan serta sanjungan mengalir baik lewat wawancara TV maupun via media sosial. Kali ini Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid meminta kepada pemerintah Indonesia untuk mendukung penuh kekuasaan Taliban di Afghanistan. Menurut HNW, pihak Taliban telah mengumumkan beberapa hal dalam isu menghargai hak perempuan dan anak, tidak menoleransi tindakan terorisme, dan akan membangun pemerintahan yang moderat. Bagi saya, permintaan HNW kepada pemerintah untuk mendukung kekuasaan Taliban terlalu berlebihan. Pemerintah Indonesia tidak begitu saja percaya dengan ucapan Taliban yang telah terbuka dan berbeda. Setidaknya, dukungan akan mengalir apabila kekuasaan Taliban di Afghanistan berjalan minimal setahun atau 2 tahun untuk melihat komitmen Taliban atas janji-janjinya. HNW tak berpikir bahwa kelompok yang menguasai pemerintahan Afghanistan dengan tidak sah adalah kelompok Islam garis keras yang setali 3 uang dengan paham radikal. Setelah pendudukan Taliban atas pemerintahan Ashraf Ghani dikuasai, situasi dan kondisi di Afghanistan tak menentu. Banyak warga Afghanistan merasakan teror dan intimidasi dengan kehadiran kelompok bersenjata tersebut. Tidak mungkin ideologi yang keras dan kaku bisa berubah dalam waktu yang sangat singkat. Jangan mudah percaya dengan janji-janji surga yang telah dideklarasikan oleh kelompok bersenjata radikal dan telah dicap teroris. Karena dunia tahu bahwa Taliban adalah kelompok pemberontak yang tidak pro terhadap kebebasan berdemokrasi. Dunia internasional pun tahu bahwa Taliban tidak akan menerapkan sistem demokrasi dan hanya menerapkan hukum syariah sesuai pemaknaan kelompok tersebut, sehingga sangat kecil kemungkinan pihak Taliban akan berubah sebagai kelompok moderat serta menjunjung hak-hak perempuan di Afghanistan. Bertolak belakang dengan HNW yang mengaku bahwa ia menyambut baik perubahan sikap Taliban saat ini. Ia memberikan pandangannya bahwa dunia internasional dapat memberikan kesempatan kepada pihak Taliban untuk memimpin Afghanistan. Ya, inilah kondisi yang sebenarnya, bahwa PKS yang berpaham Ikhwanul Muslimin sejalan dengan Taliban. Kita bisa lihat politik yang dimainkan oleh PKS selalu berkaitan dengan Islam adalah solusi. Begitupun dengan Taliban yang menjunjung ideologi syariah yang artinya hukum Islam harus ditegakkan. Bagi saya, permintaan HNW untuk mendukung Taliban yang merebut pemerintahan Afghanistan secara inkonstitusional sangat bertentangan dengan cita-cita ideologi bangsa, yakni Pancasila, di mana nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila berdasar pada kemanusiaan yang menjunjung tinggi demokrasi dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Politikus PKS yang juga Wakil Ketua MPR ini mengingatkan bahwa sikap politik Indonesia adalah bebas aktif, harus memberikan dukungan kepada nasib rakyat di Afghanistan. Indonesia harus juga berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Tutur HNW. Dalam hal ini, HNW juga lupa bahwa Taliban adalah kelompok bersenjata yang berpaham Islam garis keras atau radikal. Indonesia memang menganut politik bebas aktif, tetapi bukan berarti mendukung semua aksi yang dilakukan oleh Taliban. Pun dengan perdamaian dunia, Indonesia akan berupaya mendamaikan konflik di Afghanistan apabila diminta oleh kedua pihak yang bertikai. Jangan merasa seoke menjadi juru damai apabila tidak menemukan titik temu yang bermanfaat bagi kedua pihak yang berakibat timbulnya masalah baru. Pemerintah Indonesia hendaknya wait and see atas apa yang terjadi setelah Taliban berkuasa dan menjalankan pemerintahan. Jangan sampai mendapat label pahlawan kesiangan hanya untuk mencampuri urusan internal dalam negeri mereka. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?
Habis Roma, terbitlah novel Bang Mukmin yang diejek netizen karena kegedean nafsu berkuasa. Ditulis oleh Ferry Padli di seaworld.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Memang hak semua orang untuk menyatakan diri siap jadi capres atau cawapres, tidak ada yang melarang. Tapi seperti kata Ebit GAD dalam lagunya, bercermin dan banyaklah bercermin. Karena kalau kurang bercermin, siap-siap saja bukannya dukungan yang didapatkan, malah jadi bahan bercandaan netizen. Karena jadi capres atau cawapres itu tidak gampang, Ferguso. Tidak semudah kata-kata Mario Teguh. Minimal butuh rekam jejak yang bagus, seperti Jokowi yang pernah berhasil mengevakuasi PKL tanpa kekerasan dan berhasil membangun kota Surakarta. Kalau tidak punya prestasi atau rekam jejak yang baik, bisa juga jadi capres, tapi syaratnya harus punya kantong tebal seperti Prabowo. Prabowo memang tidak punya rekam jejak yang bisa dibanggakan, malah yang ada memalukan, lantaran ia pernah dipecat dari tentara karena diduga kuat ikut terlibat dalam aksi penculikan aktivis 98. Tapi meskipun punya rekam jejak yang seperti itu, tetap saja ia bisa mencalonkan diri sebagai cawapres 1 kali dan capres 2 kali. Prabowo memang tidak dicalonkan oleh partai lain, tapi karena dia punya modal yang cukup, ia bikin partai sendiri, yakni Gerindra. Dan partai berlambang burung Garuda itulah yang menjadi tunggangannya terus demi memperebutkan kursi RI 1, meskipun itu belum berhasil. Kalau elektabilitas tidak punya, logistik minim, prestasi tidak ada, pengetahuan tentang persoalan negara minim, tapi ngomongnya siap memimpin RI, siap-siap saja dibikin malu oleh warganet. Karena dengan kondisi seperti itu, jangankan mau jadi capres beneran, jadi capres dalam mimpi saja sulit. Tapi ada juga loh yang tetap nekat mau jadi capres atau cawapres meskipun tanpa modal yang cukup, hingga mengalami peristiwa seperti yang penulis sebutkan tadi, yakni diejek netizen. Pertanyaannya, siapakah orang yang tidak layak sama sekali memimpin RI tersebut tapi masih ngotot mau bertarung dengan capres lainnya? Pertama, tentu kita masih ingat sedikit-sedikit karena kejadiannya sudah agak lama, yakni Rhoma Irama. Kala itu ia berniat mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2014 hingga mengaku mendapat dukungan dari banyak ulama. Tapi mau jadi capres tidak cukup hanya didukung oleh sejumlah ulama saja, Ferguso, tetap harus punya kapasitas juga. Sementara si Rhoma ini tidak punya kemampuan sama sekali memimpin RI. Terbukti kala itu ia dikuliti oleh presenter kondang Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa. Di acaranya tersebut Najwa sempat bertanya kepada Rhoma terkait hal-hal yang sebenarnya sederhana dan mendasar seperti mengenai subsidi BBM, APBN, dan pembubaran BP Migas. Itu saja Rhoma malah tergagap-gagap menjawabnya hingga harus ngeles segala. Contohnya soal subsidi BBM. Apakah Rhoma setuju atau tidak? Dijawabnya kalau dia bukan ahli perminyakan dan tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Artinya orang ini memang cuma modal nafsu doang jadi capres tanpa dibarengi hal yang lain. Untung gak jadi presiden beneran. Lantas apa ejekan netizen kepada Bang Haji tersebut? Berikut sebagiannya. Peluangnya jadi capres terlalu amat kecil, sesuai volume otaknya, ujar pemilik akun Twitter @semiaji_w. Peluangnya jadi capres sempit kayak celana dalam kekecilan, cuit pemilik akun @IamIunX. Nah, di pemilu 2024 ini belum ada tanda-tanda kalau Bang Haji mau mencalonkan diri sebagai capres lagi. Mungkin sudah kapok kali ya. Namun seperti kata Kartini, habis gelap terbitlah terang, habis Rhoma terbitlah novel Bang Mukmin. Sekarang mantan sekjen FPI DKI itu tanpa tedeng aling-aling menyatakan siap jadi cawapres Anies di Pilpres 2024 mendatang. Saya terpanggil wajib jihad konstitusional menyelamatkan bangsa yang sudah di ujung kehancuran oleh penjajahan gaya baru. Dan jihad konstitusional ini sudah didengungkan oleh Rizik sejak 2019, ujar novel tanpa basa-basi pada 19 Agustus. Benar, sementara ini masih cocok Anies novel, namun hasil akhir baik saya maupun Anies diputuskan di Ijtima Ulama nanti tahun 2023. Semua saya serahkan juga kepada Imam Besar Habib Rizik Shihab untuk doa dan dukungannya. Lanjutnya lagi, pertanyaannya, mau nggak Anies berpasangan sama dia? Kalau Anies mau nggak parpol mengusungnya? Panjang ini persoalannya. Pakai PA 212 untuk nyapres nggak bisa, Ferguso. Pasti ditolak KPU. Ujung-ujungnya jadi cawapres nggak jadi dan berpotensi dimanfaatkan PKS untuk mengeruk suara dari kelompok 212. Sekarang sindiran netizen sudah di mana-mana. Kukira lelucon baliho puan itu sudah cukup menghibur. Lah ini ternyata malah ada yang lebih super menghibur. Tak kira novel Baswedan, ternyata novel Bang Mukmin. Cuit pemilik akun Twitter @pras_knoxville. Pemikiran macam apa lagi ini?
Novelnya Pres, mau ketawa takut diserbu pasukan kapak 212, lanjut pemilik akun Twitter @nobi181. Meskipun wajahnya kelihatan garang, tapi cukup menghibur juga si novel ini. Daripada Bahar bin Smith yang gahar melulu, mending dia yang dijadikan idola baru kaum pencari hiburan. Sepertinya Najwa perlu undang novel Bang Mukmin juga nih di acaranya. Bagaimana menurut Anda?